Baik, kepada yang terhormat Dr. Evaluator, kami izin untuk menyampaikan student project yang sudah kami susun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nima Delia Amanda Setiawati dengan 3 digit NIM terakhir 110. Di sini saya izin untuk menyampaikan mengenai student project yang sudah kami susun yang berjudul Long Flight for Diabetes, Risk Evaluation, Preparation, and Suggestion. Baik, ini adalah anggota dari SGDA 6 yang turut membantu dalam proses penyusunan student project ini. Baik, berikut ini merupakan pembahasan dari bab 1 kami, yaitu kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat penulisan. Baik, pada bab 2 selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi dari long flight, kemudian faktor risiko long flight, kemudian persiapan long flight, kemudian definisi diabetes, faktor risiko diabetes, kemudian gejala diabetes, definisi long flight untuk diabetes, faktor risiko long flight untuk diabetes, persiapan long flight untuk diabetes, serta suggestion atau saran dari long flight untuk diabetes. Serta pada yang terakhir, di bab 3 kita akan membahas mengenai kesimpulan dan juga saran. Perkenalkan, nama saya Komawi Trinanda Putri Dilantari dengan 3 digit NIM terakhir 068. Dewasa ini, orang-orang lebih memilih untuk menggunakan perjalanan udara sebagai perjalanan jarak jauh. Perjalanan jarak jauh atau long flight tentu membawa tantangan tersendiri bagi para penumpangnya, terutama penderita diabetes. Diabetes merupakan kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kelainan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Angka kejadian penderita diabetes di tahun 2021 itu tercatat sebanyak 537 juta jiwa dan diperkirakan akan mengalami peningkatan di tahun 2030 menjadi 643 juta jiwa dan di tahun 2045 itu menjadi 783 juta jiwa. Di Indonesia sendiri tercatat di tahun 2021 itu sebanyak 19,5 juta jiwa dan diperkirakan akan mengalami peningkatan di tahun 2045 menjadi 28,6 juta jiwa. Ketika seorang melakukan perjalanan jauh atau long flight dan orang tersebut merupakan penderita diabetes, maka kita harus waspada terhadap beberapa hal seperti perbedaan zona waktu, pola makan, penanganan insulin selama penerbangan, dan juga resiko terhadap terjadinya deep vein thrombus atau DVT. Oleh karena itu, pengetahuan penderita diabetes dan tenaga kesehatan, terutama dokter dalam mengevaluasi long flight bagi para penderita diabetes sangat penting untuk kita lakukan. Student project ini nanti akan membahas lebih mendalam mengenai risiko, persiapan, dan juga saran bagi para penderita diabetes yang akan melakukan long flight. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, apalah pengertian dari long flight? Yang kedua, apa saja faktor risiko dari long flight? Yang ketiga, bagaimana persiapan long flight? Yang keempat, apakah pengertian dari diabetes? Yang kelima, apa saja faktor risiko diabetes? Yang keenam, bagaimana gejala klinis pasien diabetes? Yang ketujuh, apakah pengertian dari long flight untuk diabetes? Yang kedelapan, apa saja faktor risiko long flight untuk diabetes? Yang kesembilan, bagaimana persiapan long flight untuk diabetes? Dan yang terakhir yaitu apa suggestion long flight untuk diabetes? Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Nilu Putu Karisma Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 009. Untuk tujuan penulisan dari student project kami, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari long flight, kemudian mengetahui faktor risiko long flight, mengetahui persiapan long flight, mengetahui pengertian dari diabetes, mengetahui faktor risiko diabetes, kemudian mengetahui gejala klinis pasien diabetes, mengetahui pengertian dari long flight untuk diabetes, mengetahui faktor resiko long flight untuk diabetes, dan terakhir untuk mengetahui persiapan long flight untuk diabetes. Adapun manfaat dari penulisan student project kami yang pertama yaitu bagi Civitas Akademika, student project ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi mengenai risiko, persiapan dan juga saran bagi penderita diabetes yang akan melakukan long flight. Kemudian yang kedua yaitu bagi masyarakat, student project ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai risiko, persiapan dan juga saran bagi penderita diabetes yang akan melakukan long flight sehingga pasien dan keluarga yang terlibat dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan perjalanan. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah, student project kami ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi maupun referensi untuk meningkatkan tingkat kualitas kesehatan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kadari Surya Putra Wibawa dengan NIM 237. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari long flight, yang dimana penerbangan jarak jauh atau long haul adalah istilah dalam dunia penerbangan yang menggambarkan penerbangan dengan durasi lebih dari 6 jam. Penerbangan ini umumnya dilakukan antara destinasi yang sangat berjauhan, seperti antar benua atau antar wilayah geografis yang berbeda.
Penerbangan long flight memerlukan perencanaan khusus untuk mengatur dosis insulin dan menggunakan peralatan diabetes lainnya. Selain itu, persiapan daftar barang yang lengkap termasuk insulin, peralatan diabetes, dan dokumentasi medis yang diperlukan sangat penting untuk dilakukan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Yogi Satria Putra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Di sini saya izin menjelaskan mengenai faktor risiko dari long flight. Menurut WHO, secara epidemiologis menunjukkan bahwa perjalanan udara atau long flight yang berlangsung selama lebih dari 4 jam akan meningkatkan risiko tromboembolifena yang meningkat 2 kali lipat. Peningkatan dari risiko tromboembolifena akan terus berjalan seiring lamanya perjalanan. Selain itu juga akan meningkat apabila terdapat kondisi seperti obesitas, tinggi badan yang ekstrem, penggunaan kontrasepsi oral, dan adanya kelainan darah protrombik. Manifestasi yang paling umum adalah trombolifena pada ekstremitas bawah dan tromboemboli pada paru. Stimulus trombogenik dari penerbangan mungkin berhubungan dengan imobilitas kaki berkepanjangan yang menyebabkan stasis vena di vena dalam betis. Dehidrasi akibat pembatasan cairan dan diuresis kafein atau alkohol juga dapat menyebabkan trombosis. Ketegangan oksigen kabin yang rendah juga dapat menyebabkan disfungsi endotel vaskular. Faktor risiko dari perjalanan udara atau long flight dapat diklasifikasikan menjadi faktor yang berhubungan dengan kabin dan faktor yang berhubungan dengan pasien. Faktor yang berhubungan dengan kabin adalah imobilisasi, couch position, tekanan udara rendah, hipoksia relatif, kelembaban yang rendah, sedangkan faktor yang berhubungan dengan pasien adalah obesitas, penyakit jantung kronis, terapi hormon, penyakit kronis lainnya seperti diabetes, keganasan, riwayat diabetes sebelumnya, riwayat operasi atau cedera, dan juga lesi pada dinding vena poplitea, serta pasien merokok. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ana Agung Ayu Astiningsih dengan 3 digit NIM terakhir 210. Selama perjalanan udara jarak jauh, mengelola diabetes menghadirkan beberapa tantangan khusus. Yang pertama, memantau tingkat glukosa. Yang kedua, memberikan dan mengirim insulin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan zona waktu baru. Untuk persiapan sebelum perjalanan, pertama kita harus mengunjungi penyedia layanan kesehatan sekitar 4 hingga 6 minggu sebelum keberangkatan untuk menilai diabetes, mendapatkan saran tentang perjalanan khusus, dan melengkapi semua imunisasi yang kita perlukan. Yang kedua, sebelum keberangkatan kita harus melakukan evaluasi diabetes dan juga komorbiditas lainnya. Mengenai pengepakan dan juga persediaan. Kita harus memastikan bagasi kabin memiliki persediaan yang cukup termasuk obat-obatan, peralatan, dan insulin agar mudah diakses. Yang kedua, kita harus memastikan insulin memiliki rantai dingin agar tetap efektif selama perjalanan. Untuk pemantauan glukosa darah, yang pertama, kita harus melakukan pemantauan glukosa darah yang sering untuk mengelola dan mencegah hipoglikemia atau hiperglikemia selama perjalanan. Yang kedua, kita harus ingat tentang efek perubahan ketinggian dan suhu pada monitor glukosa kontinu dan pompa insulin. Lalu, mengenai insulin dan penyesuaian obat. 1. Sesuaikan dosis dan waktu pemberian insulin sesuai dengan zona waktu baru untuk menghindari ketidaksesuaian dengan waktu lokal saat tiba. Yang kedua, konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan untuk pendekatan penyesuaian insulin yang dipersonalisasi saat melewati zona waktu. Mengenai pengendalian kecemasan dan keadaan darurat. Yang pertama, kita harus merencanakan sebelumnya untuk mengurangi risiko kehilangan persediaan dan mengawasi fluktuasi glukosa darah. Yang kedua, kita harus mencari tahu tentang apotek dan juga fasilitas medis lokal yang tersedia untuk keadaan darurat. Persiapan pra perjalanan yang menyeluruh termasuk konsultasi kesehatan, membawa bekal yang cukup, dan pemantauan glukosa darah yang sering diperlukan untuk manajemen diabetes selama perjalanan udara jarak jauh. Selain itu, untuk menyesuaikan dosis insulin ke zona waktu baru dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan keadaan darurat itu juga sangat penting. Bepergian dengan aman dan mengelola kondisi diabetes dapat dicapai dengan persiapan serta perencanaan yang tepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimadelia Amanda Setiawati dengan 3 digit NIM terakhir 110. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dari diabetes. Jadi diabetes mellitus berasal dari bahasa Yunani, yaitu diabetes yang berarti melewati atau menghisap, serta bahasa Latin mellitus yang berarti manis. Jadi istilah diabetes pertama kali digunakan oleh Apollonius dari Memphis sekitar tahun 250 hingga 300 sebelum Masehi. Peradaban Yunani kuno, India, dan Mesir menemukan bahwa sifat manis urin dalam kondisi ini dan karenanya muncullah penyebaran kata diabetes mellitus. Nah, dalam dunia medis, diabetes mellitus atau diabetes ini merupakan suatu penyakit metabolik yang melibatkan adanya peningkatan kadar glukosa darah yang tidak normal. Penyakit diabetes mellitus ini
dapat berhubungan dengan adanya berbagai komplikasi baik akut maupun kronis. Serta dalam hal ini, penyebutan diabetes biasanya memang berkaitan dengan diabetes mellitus. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya mengenai faktor risiko dari diabetes. Selamat pagi, siang, atau sore, dokter dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marita Prabesari dengan 3 digit NIM terakhir 179. Saya izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai faktor risiko dari diabetes. Di mana faktor risiko dari diabetes mellitus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, faktor risiko diabetes mellitus yang dapat dirubah, yang terdiri dari faktor usia, di mana risiko diabetes meningkat terutama pada usia di atas 45 tahun dikarenakan cenderung memiliki gaya hidup yang kurang aktif dan juga pola makan yang tidak seimbang, sehingga memicu terjadinya resistensi insulin. Lalu yang kedua, jenis kelamin, di mana pada wanita di atas usia 30 tahun memiliki risiko lebih tinggi daripada laki-laki dikarenakan secara fisik berpeluang lebih besar dalam peningkatan indeks massa tubuh. Lalu selanjutnya yang ketiga, faktor genetik, di mana diabetes mellitus sering juga disebut sebagai penyakit keturunan, terutama pada diabetes mellitus tipe 2. Lalu faktor risiko yang kedua yaitu faktor risiko diabetes mellitus yang dapat diubah, yang terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama yaitu obesitas, di mana obesitas ini menyebabkan berkurangnya jumlah reseptor insulin yang dapat bekerja di dalam sel pada otot skeletal dan juga jaringan lemak yang bisa menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Yang kedua ada kebiasaan merokok, di mana merokok menjadi penyebab tidak langsung dari penyakit diabetes mellitus dikarenakan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Lalu yang ketiga hipertensi. Hipertensi menyebabkan insulin resisten dan juga terjadinya insulinemia yang menyebabkan sel beta pankreas rusak, lalu terjadinya diabetes mellitus tipe 2. Lalu yang ketiga, faktor risiko ketiga adalah faktor risiko diabetes yang belum banyak diketahui, di mana terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama ada aktivitas fisik, di mana kurangnya aktivitas fisik akan meningkatkan risiko diabetes mellitus karena tubuh tidak dapat menggunakan glukosa dengan efektif sebagai energi. Kemudian yang kedua, pola konsumsi. Pola konsumsi yang berlebihan itu akan meningkatkan berat badan, di mana kelebihan berat badan ini akan menghambat pankreas untuk menjalankan fungsi sekresi insulin dengan baik. Dan yang terakhir yaitu adalah stres. Pada saat stres, kadar beberapa hormon itu akan meningkat yang nantinya akan menyebabkan energi tersimpan dan juga glukosa akan menumpuk di dalam darah sehingga akan terjadinya diabetes mellitus. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, saya Nararia Ngurah Hayawijaya dengan 3 digit NIM terakhir 031. Sekarang saya di sini akan memberikan pada gejala diabetes. Menurut Perkeni 2021, diabetes mellitus atau DM dapat dicurigai jika terdapat keluhan atau tanda-tanda seperti berikut. Itu ada gejala klasik dan gejala lain untuk tambahannya. Gejala klasik yaitu pertama ada poliuria, atau sering buang air kecil, polidipsia, sering merasa haus atau banyak minum, polifagia, nafsu makan meningkat, dan penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Soalnya, gejala lainnya itu pertama ada kelemahan tubuh, luka yang sulit sembuh dan rentan infeksi, masalah kulit seperti gatal-gatal, dan penggelapan kulit terutama di area lipatan seperti ketiak, leher, dan selangkangan. Selanjutnya juga ada gangguan penglihatan, misalnya pandangan mulai kabur, dan juga ada merasakan kesemutan atau mati rasa di tangan dan kaki. Mungkin sekian dari saya akan ke teman saya. Terima kasih. Baik, masuk ke definisi long flight untuk diabetes. Sebelumnya perkenalkan, saya Raisa Fatimah Harani dengan NIM akhir 217. Long flight untuk diabetes didefinisikan sebagai penerbangan yang berlangsung 6 hingga 12 jam atau lebih dan melintasi beberapa zona waktu serta menimbulkan tantangan khusus bagi penderita diabetes. Hal ini dikarenakan perubahan zona waktu dapat memperpanjang atau memperpendek interval dosis obat yang dijadwalkan. Dengan perjalanan ke timur meningkatkan risiko hipoglikemia dan perjalanan ke barat meningkatkan risiko hiperglikemia atau ketoasidosis diabetik. Selain itu, selama penerbangan, penderita diabetes juga dihadapi dengan pilihan makanan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, risiko dehidrasi, serta perubahan tekanan udara dan ketinggian yang dapat mempengaruhi kestabilan kadar glukosa darah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian ekstra terhadap manajemen kadar glukosa selama penerbangan jarak jauh. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Arya Mahadipaka dengan 3 digit NIM terakhir 043. Izin melanjutkan terkait faktor risiko dari long flight diabetes. Yang pertama, peningkatan perjalanan. Pasien diabetes yang berpergian dengan pesawat diperkirakan meningkat karena popularitas perjalanan udara dalam kasus diabetes yang bertambah. Kemudian risiko yang bervariasi. Risiko selama perjalanan udara bervariasi sesuai dengan tujuan dan manajemen penyakit individu. Kemudian perubahan lingkungan, di mana pertimbangan perubahan lingkungan di tempat tujuan penting bagi pasien penyakit kronis terutama diabetes. Lalu untuk kadar glikemik,
Pasien diabetes yang mengonsumsi obat antidiabetik oral atau insulin dapat berpergian dengan aman jika kadar glikemik sesuai dengan aturan maskapai. Kemudian kejadian akut atau kronis. Pasien diabetes tipe 2 mungkin mengalami kejadian yang akut atau kronis selama perjalanan udara dipengaruhi oleh perubahan zona waktu yang mempengaruhi kontrol glikemik. Kemudian konsultasi pra perjalanan. Penting untuk melakukan konsultasi sebelum perjalanan bagi pasien diabetes. Lalu hipoglikemia, di mana risiko hipoglikemia tinggi pada penerbangan lebih dari 6 jam. Gejala tersebut termasuk kesulitan dalam mengambil keputusan, gangguan kognitif, kebingungan, dan kehilangan kesadaran. Kemudian antidiabetik oral dan insulin. Pasien yang mengonsumsi antidiabetik oral dan insulin memiliki risiko yang sama mengalami hipoglikemia. Kemudian zona waktu. Perjalanan udara panjang meningkatkan risiko hipoglikemia karena melewati banyaknya zona waktu. Hiperglikemia. Risiko hiperglikemia juga ada menyebabkan masalah jangka pendek seperti frekuensi buang air kecil meningkat, gangguan penglihatan, serta masalah jangka panjang seperti penyakit jantung iskemik. Kemudian yang terakhir, durasi perjalanan. Semakin lama perjalanan udara, risiko hiperglikemia dan hiperglikemia semakin meningkat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Untuk persiapan long flight untuk diabetes, kita perlu mengevaluasi kesehatan sebelum perjalanan, kemudian memastikan resep obat-obatan dan juga insulin sesuai dengan dosis dan juga sesuai dengan namanya, kemudian mempersiapkan glukometer, tablet glukosa, dan juga makanan ringan. Faktor-faktor lain atau tambahan yang dapat kita perhatikan sebelum melakukan perjalanan internasional yaitu yang pertama, mengetahui perbedaan zona waktu dan juga perubahan pola makan di tempat tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu menyesuaikan dosis obat dan juga penyesuaian penggunaannya di tempat tujuan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Izinkan saya untuk melanjutkan. Perkenalkan, saya Ide Romanica Diputra dan NIM akhir 133. Suggestion flight, long flight buat pilot yang mengalami diabetes. Yang pertama-tama kita perlu pengecekan blood glucose pada 30 menit sebelum penerbangan. Apabila kadar blood glucose di bawah 90, itu kita sarankan pilot tersebut untuk makan makanan yang mengandung 15 gram glukosa. Setelah itu akan dicek 30 menit setelahnya. Lalu apabila 30 menit sebelum penerbangan ini blood glucose-nya berada di 90 sampai 270, itu penerbangan dapat dilanjutkan, dan apabila lebih dari 270, penerbangan tidak dapat dilakukan. Lalu apabila pas pilot tersebut perlu makan makanan berglukos 15 gram tadi, 30 menit setelahnya kita cek kembali. Apabila masih di bawah 90, maka dapat diulangi lagi untuk makanan berglukosa 15 gram. Lalu apabila kadarnya 90 sampai 270 dapat dilanjutkan penerbangannya, dan apabila lebih dari 270 itu harus dibatalkan penerbangannya. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pada 30 menit pertama setelah take off dan juga 30 menit sebelum landing. Pada kadar ini blood glucose dipertahankan pada angka 90 sampai 270. Apabila di bawah 90, maka perlu dikonsumsi makanan yang mengandung 30 gram glukosa. Apabila keadaannya masih di bawah 90, itu penerbangan harus dihentikan dan harus segera landing di bandara terdekat. Apabila keadaannya blood glucose-nya di bawah dari maksud saya di atas 270, itu tidak boleh dilakukan penerbangan, jadi harus segera landing di bandara terdekat. Baik untuk pilotnya sudah, bagaimana sih untuk passengers atau penumpangnya? Jadi untuk penumpang sendiri itu kita perlu lakukan pemantauan glukosa secara mandiri dengan sering. Nah, ketika glukosa plasmanya itu di atas 250, itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan keton dalam urin. Apabila positif, harus ditambahkan insulin. Akan tetapi dalam praktiknya hal ini mungkin agak sedikit susah untuk dilakukan secara mandiri. Selanjutnya untuk mengenai perubahan regimen terhadap pemberian insulin ataupun obat antidiabetes oral. Apabila perjalanan dilakukan ke utara ataupun ke selatan, maka perubahan zona waktunya cenderung relatif tidak ada ataupun sedikit, maka tidak perlu dilakukan perubahan. Nah, apabila pepergian dilakukan ke arah barat atau ke timur, maka perlu dilakukan perubahan regimen apabila itu melibatkan 6-12 zona waktu. Kenapa begitu? Karena perjalanan ke arah timur akan menyebabkan hari terasa lebih pendek, sedangkan perjalanan ke barat akan mengakibatkan hari itu terasa lebih panjang. Selanjutnya bagaimana sih
regulasi airport mengenai pembawaan insulin selama perjalanan di udara. Yang perlu kita ketahui adalah cartridge itu harus terisi dengan hanya 1,5 ml dari insulin, tidak boleh lebih. Sebelum take off, disarankan pump atau plunger-nya itu harus dicopot, dan setelah berada pada ketinggian, cartridge itu harus dilepaskan dari plunger-nya. Supaya apa? Supaya kita memastikan bahwa air bubbles-nya tidak ada yang terperangkap. Setelah itu baru kita pasang kembali. Setelah landing, pump atau plunger-nya dapat dilepas kembali dan harus diisi dengan insulin sebanyak 2 unit. Nah, in case terjadi emergency, seperti misalkan cabin decompression, pump atau plunger itu disarankan untuk dilepaskan. Baik, selanjutnya untuk kelanjutan dari regulasi airport, insulin pump atau plunger itu dapat berinteraksi secara elektromagnetik dengan perangkat keamanan atau security scanner pada bandara, yaitu X-ray scanner. Oleh karena itu, disarankan untuk melapor kepada petugas terkait dan menyertakan surat medis dari dokter spesial terkait agar insulin pump dan perangkat CGM dapat diizinkan untuk dibawa pada kabin pesawat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Eka Citra Lestari dengan 3 digit tim terakhir 226. Di sini ada pun kesimpulan dari student project kali ini, yaitu long flight merupakan perjalanan udara yang berkisar 7-15 jam atau lebih. Long flight membawa tantangan tersendiri bagi para penumpang sehingga memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesehatannya. Terlebih untuk penumpang yang memiliki riwayat penyakit tertentu, yaitu salah satunya ialah diabetes. Diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemi akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Secara epidemiologis menunjukkan bahwa perjalanan udara long flight ini yang berlangsung selama lebih dari 4 jam akan meningkatkan risiko tromboemboli vena yang meningkat 2 kali lipat. Selama perjalanan udara long flight, mengolah diabetes harus tetap dijaga, termasuk memantau tingkat glukosa, memberikan insulin, mengirim insulin, dan menyesuaikan diri dengan zona waktu baru. Baik, adapun saran dari student project kali ini, bagi pembaca, penulis berharap pembaca dapat memahami isi dari student project ini yang mengkaji mengenai long flight for diabetes, sehingga pengetahuan dan ilmu yang dibagikan dapat tersampaikan dan diterapi dengan baik. Bagi institusi, diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai long flight for diabetes, serta menambah wawasan mengenai long flight for diabetes terhadap akademisi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, demikian student project yang sudah kami susun, yaitu SGDA 6 mengenai long flight for diabetes, risk evaluation, preparation, and suggestion. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.